memang itu sebuah kebiasaan buruk bagi saya mungkin atau bagi teman-teman yang lain. Kebiasaan buruknya apa? Jadi kalau ke WC atau ke kamar mandi itu pasti bawa handphone. Ya itu sambil BAB, sambil berak atau pup, terserah kalian mau apa. Nah, terus sambil pegang HP. Jadi tangan kanan pegang HP, tangan kiri pegang rokok. Terus tangan kanan itu sambil ya ngedit-ngedit apa gitu biasanya. Karena sebuah ide bagi saya loh ya, bagi saya sendiri itu sebuah ide akan muncul ketika dalam WC, bukan dalam sholat. Karena sholatnya masih gak karuan sekali, jadi sebuah ide akan muncul ketika pup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore untuk semua yang ada di sini dan yang ada di sosial media sana. Hai. Oke, sore ini balik lagi bareng aku, Dwi Suryani atau biasa yang dipanggil Mocin. Biar akrab kalian boleh panggil aku Mocin ya. Sekarang sore ini aku bakal ada bareng teman-teman nok ketah. Pakai ki nok ketah biar fasih. Oke? Sore ini kebetulan kita kedatangan, nggak datang ya, ini kan keluarga kita juga, tapi nggak apa-apa. Kita kedatangan mas-mas ganteng yang ada di sebelah saya ini. Silakan disapa namanya Mas King Abdul Aziz. Halo, selamat sore semua. Halo. Sahabat Nokta. Selamat sore kakak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di sore ini puasanya kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Terima kasih Mas King atas sapaannya untuk teman-teman yang ada di sini, juga yang ada di sana online sana. Terima kasih yang udah bergabung ya. Sore ini acaranya Mocin bukan bakal jadi narator atau apapun, tapi sekarang Mocin bakal jadi moderator yang mendampingi Mas King buat kupas batas bersama Nokta. Bukan guys. Nokta, pemuda lokal berjiwa nasional, mengindahkan perasaan dan logika, akal, kreatif, inovatif dan produktif, bertakwa dan bertawakal dalam mencari bekal di nuansa milenial yang semakin radikal. Salam Nabi Muhammad. Maaf ya, soalnya aku nih sambil baca karena aku tuh sebenarnya emang nggak bisa lepas sama sekali dari yang namanya smartphone. Karena menurut aku nih smartphone adalah separuh jiwaku yang berbentuk persegi panjang. Yang separuhnya lagi ada di sana nggak datang di sini soalnya. Nah kebetulan sore ini kita bakal bahas sedikit tentang smartphone sama Mas King dengan tema smartphone for smart people and smartphone for dumb people. Angel kata tema ini Oke, Mas King, sebelumnya mari kita berkenalan agak lebih jauh sedikit ya, sedikit aja, jangan jauh-jauh nanti kangen. Sudah silakan Mas King kalau mau perkenalan, misalnya nama, umur, tempat tinggal atau apalah. Yang santai-santai aja, nggak usah tegang-tegang. Silakan. Kalau yang tegang-tegang di belakang saja. Ya. Belum maghrib soalnya lagi malu aja. Ya, perkenalkan nama saya King Abdul Aziz. Biasa dipanggil Condol, ada yang manggil Condol, ada juga yang manggil Jumaid. Terserah kalian mau panggil apa. Kalau dipanggil saya boleh nggak? Boleh banget. Apalagi sama kamu juga. Terus saya berasal dari Paniman, sama dengan teman-teman Nokta semua, tepatnya di Dusun Panyeretan, Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan. Itu dulu mungkin udah cukup. Oh iya,
boleh, nggak apa-apa. Terus tentang smartphone ini, kalau menurut Mas King itu smartphone bagi kehidupan Mas King itu berharga nggak sih? Atau ya sekedar cuman buat punya-punya aja atau gimana? Jadi gini, smartphone itu di era sekarang mungkin sudah menjadi sebuah kebutuhan primer. Jadi berdasarkan riset mungkin 70% dari 100 orang, berarti 70 orang dari 100 orang itu menganggap smartphone sebagai kebutuhan primer. Artinya apa? Tanpa adanya smartphone itu orang akan merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Semisal setiap hari kita pasti pegang yang namanya smartphone, baik sebelum tidur atau mau tidur atau mau ngapain kumpul sama teman, tidak bisa lepas yang namanya dari smartphone. Coba kita satu hari tanpa pegang smartphone, pasti rasanya kayak orang hilang. Iya. Kalau kata Mbak Dwi, separuh jiwaku yang kotak itu hilang, persegi panjang itu hilang. Jadi kalau buat saya smartphone itu sebuah kebutuhan primer. Sama sih ya sebenarnya. Mungkin rata-rata orang juga bakal menganggap smartphone itu adalah kebutuhan dan kuota itu adalah jiwanya. Jadi kalau cuma punya smartphone aja tapi nggak punya kuota, ya sama aja. Kayak misalnya kalau nggak ada smartphone itu separuhnya hilang. Berarti kalau nggak ada kuotanya itu berarti seperempatnya hilang. Cuma bisa buat game offline aja, game online nggak bisa, chatan sama ayah juga nggak bisa. Lalu ini untuk tadi sesuai tema ya, bedanya apa sih misalnya itu ponsel dipegang sama smart people dan dipegang sama dumb people, apakah itu dampaknya akan berbeda ataukah sama saja seperti ya rata-ratanya seperti itu? Jadi yang namanya smartphone itu tergantung siapa yang memegang. Pasti ada kalanya ya. Jadi smartphone mau bermanfaat atau tidak bermanfaat dipegang itu tergantung dipegang oleh sama siapa. Contoh gini, jika smartphone dipegang oleh orang-orang yang salah, maka smartphone akan menjadi sebuah madorot. Atau madorot itu apa? Sesuatu yang merugikan. Namun jika smartphone dipegang oleh orang-orang yang benar, maka smartphone akan menjadi sebuah yang berfaedah atau bermanfaat. Tentunya dalam memanfaatkan smartphone harus dilandasi dengan moralitas sebuah agama. Tanpa adanya moralitas sebuah agama, smartphone tidak mungkin menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Contohnya, ketika smartphone dimasuki dengan nilai moralitas agama, smartphone akan menjadi sebuah alat komunikasi buat yang namanya silaturahmi. Terus bisa menjadi sebuah alat komunikasi, mencari informasi dan lain sebagainya yang bermanfaat. Terus ketika sebuah smartphone tidak didasari dengan atau tidak diberi nilai-nilai moralitas suatu agama, maka smartphone akan disalahgunakan. Contohnya apa? Ada yang namanya aplikasi hijau, inisial M. Terus kalau kata Mas Panjul itu XX itu sebuah smartphone anggal teman ngomongnya. Iya kenapa? Ketika tidak diberi dengan nilai-nilai yang tidak diberi nilai-nilai moralitas agama. Nah, seperti itu. Kira-kira misalnya ya kayak sesuatu yang salah gunakan itu faktor pendorongnya biasanya apa sih? Ataukah itu dari jiwa pemegangnya sendiri atau ada dari unsur luarnya, dari unsur lingkungan kayak gitu maksudnya? Keduanya berpengaruh. Pertama, memang unsur lingkungan itu sangat berpengaruh, tapi segala sesuatu kan tergantung kepada diri kita sendiri. Ketika kita mampu menjaganya, berarti kita tidak mungkin terbawa
dengan teman-teman yang seperti itu. Tapi ketika kita tidak mampu untuk menjaganya, maka kita akan terbawa. Berarti semisal kayak teman-temannya main aplikasi hijau atau buat adanya smartphone, karena kita sering kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nah, di perkumpulan itu ada yang namanya slot atau akun apa itu kan sebuah smartphone yang tidak bermanfaat. Artinya smartphone itu dipegang oleh dumb people, bukan oleh smart people. Nah, tadi kan udah yang dumb people-nya itu. Lah, sekarang yang smart people, seperti apa sih cara smart untuk menggunakan smartphone itu sendiri? Jadi seperti ini. Ada yang kan smartphone itu dibekali dengan apa ngomongnya teman, dibekali dengan kecanggihannya tersendiri. Ya. Dari smartphone kan itu komputer mini yang dipegang oleh tangan. Ini komputer mini, kalau kita pegang komputer ribet, gede banget. Maka namanya ada kemajuan zaman yang namanya smartphone atau handphone. Handphone beda mana? Beda lagi. Smartphone atau handphone, jadi telepon cerdas. Nah, yang bermanfaat itu seperti apa? Ada pemanfaatan Google, pemanfaatan YouTube, itu juga bisa. YouTube bisa untuk mencari suatu ilmu apa yang kita butuhkan. Sekarang kita mencari apa saja dalam YouTube itu ada. Begitu pula dalam Google, itu salah satu pemanfaatan smartphone. Terus nambah lagi nggak? Bisa juga sekarang kan era apa? Era digital. Ada yang namanya pasar online. Itu juga salah satu pemanfaatan smartphone. Di situ kita bisa jual beli online. Itu sangat memudahkan kita. Tapi kalau pengen dibahas lagi, harus ngundang lagi, ininya besar. Nah, kira-kira kegiatan Mas King ini apa sih dalam pemanfaatan smartphone ini? Kegiatan yang positif tentunya, yang negatif jangan di spill ke orang-orang ya. Simpan sendiri aja. Yang positifnya boleh disebar-sebar sama teman-teman yang nonton sekarang. Kalau buat aku sendiri, yaitu salah satunya buat komunikasi dengan keluarga, dengan teman, atau dengan siapapun itu, karena smartphone sangat membantu dalam sebuah komunikasi. Terus yang kedua, smartphone sebagai hiburan. Hiburannya apa? Editing. Karena saya suka editing. Editing apa? Ya ngedit apa terserah, bebas. Edit video. Kalau video nggak suka. Foto. Lebih suka ke foto, bikin apa gitu yang memiliki nilai seni mungkin bagi saya. Kalau bagi yang lain kan nggak tahu. Iya sih. Karena seni itu kan nilainya subjektif. Mungkin dari sisi Mas Kingnya itu berseni, untuk orang lain kan belum tentu ya. Nah, betul. Nah, sekarang aku kepo nih. Kira-kira pernah nggak sih ngelakuin hal nyeleneh yang pernah dilakuin bareng smartphone itu sendiri? Kira-kira apa? Pernah nggak? Kalau nggak pernah, ya udah nggak usah dibahas. Kalau mau pura-pura juga nggak apa-apa, terserah. Pernah. Bahkan itu sebuah kebiasaan buruk bagi saya mungkin, atau bagi teman-teman yang lain. Kebiasaan buruknya apa? Jadi kalau ke WC atau ke kamar mandi itu pasti bawa handphone. Ya itu, sambil BAB, sambil berak atau pup, terserah kalian mau apa. Nah, terus sambil pegang HP. Jadi tangan kanan pegang HP, tangan kiri pegang rokok. Terus tangan kanan itu sambil ya ngedit apa gitu. Biasanya karena sebuah ide bagi saya sendiri itu sebuah ide akan muncul ketika dalam WC, bukan dalam sholat. Karena sholatnya masih gak karuan sekali, jadi sebuah ide akan muncul ketika pup. Tapi saya mah enggak beda soalnya. Saya juga sering, maksudnya tiba-tiba tuh dapat ide cemerlang,
kalau lagi di kamar mandi. Tapi kalau keluar itu idenya juga ikut hilang kayak gitu. Jadi sesuatu ide itu sebaiknya langsung dituliskan, langsung direalisasikan. Kalau enggak biasanya terus hilang, lupa, dan nggak tahu kemana dan kapan, nggak tahu itu ide muncul lagi. Nah, sekarang udah selesai belum ini? Udah cukup. Udah cukup. Kalau mau nambah lagi boleh. Sekarang kita mau kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di sini, mungkin mau ada yang bertanya tentang smartphone dan pemanfaatannya kepada Mas King, mumpung beliau ada di sini. Mungkin beberapa pertanyaan dipersilakan. Ada yang mau tanya? Dari media sosial dulu. Oh, dari media sosial dulu. Oke. Instagram. Untuk yang di sini silakan disiapkan ya pertanyaannya. Oke, sekarang kita ke teman-teman yang nonton lewat Instagram sana. Silakan. Boleh dibacakan, silakan. Ya, Mas. pertanyaannya dari Apulin ya, ke Mas Haris. Pertanyaannya begini. Saya mau tanya, untuk mengurangi kecanduan game online bagaimana caranya, Mas? Oh ya, terima kasih Mas. Mas apa sih itu? Mbak? Ya. Mas Haris. Oh ya, terima kasih Mas. Mas Kulin. Mas Kulin, pertanyaannya bagaimana cara mengurangi kecanduan dari smartphone itu? Boleh langsung dijawab Mas King? Silakan. Ya, berhubung saya juga dulunya seorang pecandu game online. Jadi kalau pegang HP, kalau nge-game, kalau belum sampai habis baterainya itu belum, bahkan kalau udah habis tetap mainkan sambil di CS. Nah, terus cara berhentinya gimana? Kalau bagi saya udah nikmatin aja dulu sampai benar-benar marem apa bahasa Indonesia, puas sampai benar-benar puas, nanti juga akan berhenti sendiri. Sekarang logikanya percuma dikasih tahu jangan nge-game online ini cuma capek doang, karena tetap lah buatin bacot lu anjing gitu. Kan kayak gitu. Jadi mending cara terbaiknya dibiarkan saja, kalau bisa, kalau mau ya didoakan biar cepat berhenti, seperti itu. Paribasannya gue nek urung luka urung mati lah ya. Nah, kayak gue lebih cocoknya seperti itu. Terus ada lagi nggak yang mau tanya di Instagram? Silakan. Dari teman-teman sini dulu. Oh, oke, dari teman-teman Nokta yang ada di sini silakan, ada yang mau tanya? Ya, Perkenalkan dulu namanya. nama saya ya Bayu Salal. Saya mau ini apa? Kira-kira di era sekarang ini smartphone itu kan tergantung penggunaan ya, si smart people atau si dumb people. Tapi di era sekarang kan kebanyakan kan manusia sudah nggak jelas ini mana yang smart, mana yang dumb ini. Nah, dibanding zaman dahulu yang belum ada smartphone, ya, ini kira-kira kegunaan smartphone itu lebih pada di pandangan umumnya lebih bermanfaat ataukah lebih tidak bermanfaat sebetulnya. Seperti itu. Smartphone itu sendiri di era sekarang itu lebih cenderung ke manfaatnya atau lebih cenderung ke tidak manfaatannya atau berbahaya. Sudah? Nah, terima kasih Mas Wahyu. Silakan langsung dijawab oleh Mas King. Ya, kalau menurut saya, jadi smartphone itu mau nggak mau kedepannya bakal tambah canggih terus. Nah, jadi mau bermanfaat atau tidak itu tergantung, ya benar-benar tergantung si pemakainya. Itu udah nggak bisa lepas, karena nggak pakai smartphone ketinggalan zaman. Semisal dari kelompok kita atau tongkrongan kita, ketika kita nggak pegang HP itu sulit, bahkan diejek. Jangankan nggak punya smartphone, nggak punya kuota saja sudah dibully. Bocah yang teman sih di WA kayak kayak wong purba orang adiraan. Jadi otomatis saya rasa lebih banyak bermanfaatnya, walaupun banyak juga madorotnya atau kekurangannya, seperti itu.
Oh ya, terima kasih Mas Ki jawabannya. Mas Wahyu, apakah sudah puas? Gas, gas, Mau nambah? gas. Oh, udah. Yang lain silakan kalau ada yang mau menambahkan pertanyaan. Ayo, dari Mbak. Iya. Dari tadi saya udah bertanya tapi pengen nanya lagi deh. Nah, aku dengar-dengar nih, kan Mas King itu suka ngedit. Nah, biasanya kalau ngedit itu apakah memanfaatkan di kayak misalnya Google atau aplikasi apapun kayak gitu ya, atau itu emang kayak ngeditnya itu gambar-gambar sendiri di apa ya, gambar putih itu di gambar-gambar sendiri atau pakai tool-tool yang lain itu apa ya, aplikasi lain gitu. Tergantung. Jadi gini, yang namanya ngedit itu tergantung kebutuhan. Nggak bisa monoton. Kalau ngedit nggak bisa monoton. Cuma buat ngedit ini pakai aplikasi ini, buat ngedit ini pakai ini. Jadi kadang semisal satu pamflet itu tidak cukup dengan satu aplikasi. Bahkan bisa nyampe 3 sampai 4 aplikasi agar hasilnya maksimal, karena di aplikasi ini fitur ini nggak ada. Ya. Di aplikasi ini fitur ini adanya di sini. Jadi bolak-balik sampai ya menurut kita udah puas gitu editannya seperti itu. Oh iya. Jadi menurut saya sih ya, smartphone ini emang kalau yang pegang benar-benar mau memanfaatkannya itu pasti hasilnya bakal bagus. Kayak contohnya Mas King ini ya, cuman pakai HP aja udah bisa ngedit. Aku lihat itu di Instagram, di Facebook, bahkan di WA itu kadang story-nya itu bagus-bagus, editannya itu keren-keren ya. Jadi kalau misal teman-teman ini mau memanfaatkan sesuatu dengan maksimal, pasti hasilnya juga akan maksimal. Spill sedikit ya, aku juga penggila smartphone, bahkan hampir 20 jam sehari aku tuh megang smartphone. Buat apa? Pertama buat nulis, buat ngedit juga, dan ya kadang-kadang juga buat hiburan, buat TikTokan, IG dan lain sebagainya. Jadi menurut saya juga si smartphone ini banyak membantunya daripada tidak manfaatnya, begitu kira-kira. Oh, ada yang mau tanya lagi ya ini ya? Ya maklum ya, udah sore ini otak mulai loadingnya lama ya. Oke, silakan teman-teman Okta yang mau tanya lagi. Saya tak. Ya, silakan. Jadi kayak tadi kan Mas King itu menyampaikan bahwasannya smartphone berbeda dengan handphone nih. Nah, bedanya itu apa? Sedangkan yang kita kenal itu biasanya dengan bahasa handphone, HP lebih enaknya itu. Nah, itu perbedaannya apa? Smartphone dengan handphone. Bedanya. Apa tadi ngomong seperti itu? Iya. Waktu ngomongnya telepon mungkin kok. Kalau smartphone sama handphone sama mungkin apa ya? Yang beda itu dengan telepon. Jadi ya itu smartphone itu komputer mini. Cara itunya lah, komputer mini yang digenggam dengan tangan. Kalau telepon berarti cuma buat komunikasi satu dengan yang lainnya. Tapi kalau smartphone itu sudah melingkup, ada Google, kalau sebut merek Ya nggak apa-apa lah. lupa sedikit lah ya, nggak apa-apa. Sponsor bisa masuk, nanti sponsor masuk ya, bisa Ada di kolom deskripsi ya. masuk sponsor ya, seperti itu. Ya, sudah cukup. Saya mau bertanya, Oh, ada yang mau bertanya lagi, silakan. dari penjelasannya Mas King itu tadi, mungkin kalau menurut saya itu bisa disimpulkan lagi, dikerucutkan lagi ke bagaimana kiat caranya kita buat hari-hari kita semakin produktif dengan smartphone. Sudah cukup? Cukup. Itu pertanyaannya ya. Silakan Mas Kin langsung dijawab saja. Ya, saya jawab dengan gini aja. Dari sebegitu canggihnya smartphone, bisa buat kebaikan ataupun keburukan, yang pada intinya hidup itu bukan soal mencari sebuah narasi. Bukan narasi, ulangi. Hidup itu bukan
soal mencari seberapa banyak relasi, tapi hidup itu tentang seberapa banyak kita beraksi. Jadi percuma kalau kita setiap hari YouTubean, lihat ini terus mencari relasi ke sana kemari, cuma yang didapat relasi tanpa adanya aksi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau mau ada yang bertanya lagi silakan. Kalau enggak, saya tutup. Saya tutup kupas batas kali ini. Alhamdulillah sekali pertanyaan semua sudah dijawab dengan cukup memuaskan oleh Mas King. Dan sekarang saya ingin sedikit menyimpulkan tentang hasil kupas batas kita pada sore hari ini. Jadi, smartphone for smart people and smartphone for dumb people itu memiliki dampak yang sangat penting. Apabila pemegangnya adalah seorang yang kreatif, itu maka smartphone akan menghasilkan sebuah karya bahkan yang sangat luar biasa. Tapi apabila seseorang yang memegang smartphone itu tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, atau bahkan dia terpengaruh oleh dunia luar yang negatif, itu pasti tentu saja akan mendapatkan banyak ketidakmanfaatannya. Faktor semua itu bisa tergantung oleh lingkungan dan diri sendiri juga. Jadi berbijaksanalah untuk memanfaatkan smartphone sendiri untuk mempermudah kehidupan kita di masa kini dan masa mendatang. Terima kasih semua yang udah hadir di Kupas Batas bersama Noktah sore hari ini. Semoga kalian puasanya lancar sampai Idul Fitri nanti, dan kita akan ketemu lagi minggu depan di acara Kupas Batas Noktah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.